Ratih melangkah pelan memasuki pekarangan rumah joglo tua yang berdiri kokoh meski usianya sudah lebih dari seabad. Aroma kayu jati bercampur bau tanah basah menyambutnya, mengingatkannya pada masa kecil yang ia habiskan di sini sebelum pergi merantau ke Jakarta. Hujan baru saja reda, menyisakan kabut tipis yang melayang di antara pepohonan. Mbah Surati, perempuan renta yang telah menjadi penjaga rumah ini sejak Ratih masih kecil, menyambutnya dengan senyum tipis. "Akhirnya kamu pulang juga, Nduk," katanya dengan suara parau, menggenggam tangan Ratih erat seolah memastikan bahwa gadis itu benar-benar ada di hadapannya. Ratih mengangguk, mencoba tersenyum meski hatinya berat. Kedatangannya kali ini bukan sekedar kunjungan biasa. Kedua orang tuanya telah tiada, dan rumah joglo ini kini menjadi miliknya sepenuhnya. Sore itu, setelah beristirahat sebentar di kamar lamanya, Ratih berkeliling rumah. Banyak kenangan yang membanjiri pikirannya. Namun langkahnya terhenti di salah satu ruangan yang selama ini jarang ia masuki, gudang di belakang rumah. Pintu kayu tua itu berderit saat ia membukanya. Di dalamnya, cahaya redup mengungkap debu yang berterbangan di udara. Rak-rak kayu dipenuhi barang-barang lama yang tertutup kain putih. Pandangan Ratih tertuju pada sebuah peti tua di sudut ruangan. Dengan rasa penasaran, ia berjalan mendekat dan membuka tutup peti yang sudah lapuk dimakan usia. Di dalamnya tersimpan sehelai kain tenun berwarna merah marun dengan motif bunga kantil yang tampak masih sangat terawat. Ratih mengangkat kain itu perlahan. Sentuhannya terasa aneh, halus, tetapi dingin. Ada sesuatu yang membuatnya enggan melepaskan kain itu dari genggamannya. Mbah Surati yang tiba-tiba muncul di belakangnya terkejut melihat kain tersebut. "Kamu menemukannya, Nduk?" Suara Mbah Surati terdengar berat. Ratih menoleh. Mbah tahu tentang kain ini?" Mbah Surati menarik nafas panjang sebelum akhirnya berkata, "Itu peninggalan Buyut Kencana Wungu." Ratih mengerutkan dahi. Buyut Kencana Wungu? Nama itu asing baginya. Mbah Surati mengangguk pelan. "Beliau leluhurmu, Ratih. Kain itu bukan kain biasa. Ada sejarah panjang di baliknya." Ratih ingin bertanya lebih lanjut, tetapi sorot mata Mbah Surati tampak enggan menceritakan lebih banyak. Akhirnya, Ratih memutuskan untuk menyimpan kembali kain itu ke dalam peti. Namun, ketika ia hendak menutup peti tersebut, Mbah Surati buru-buru menahannya. "Jangan sembarangan, Duk. Bungkus kain itu dengan selendang putih sebelum kau simpan kembali," katanya. Lalu berjalan kerak dan mengambil sehelai kain putih yang sudah lusuh. Dengan gerakan hati-hati, Mbah Surati membungkus kain tenun itu sebelum memasukkannya kembali ke dalam peti. Malam harinya, Ratih berbaring di ranjang kayu di kamar lamanya. Hujan kembali turun menimbulkan suara gemericik di luar jendela. Ratih menatap langit-langit di kamar. Pikirannya masih dipenuhi bayangan kain merah marun tadi. Ketika akhirnya kantuk datang, ia mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan yang lebat. Pohon-pohon menjulang tinggi, dan udara terasa begitu dingin. Tiba-tiba, suara tangisan perempuan menggema di sekelilingnya. Ratih berusaha mencari sumber suara itu, tetapi bayangan-bayangan hitam melintas di antara pepohonan, mengaburkan pandangannya. Langkahnya terasa berat saat ia mencoba mendekati suara tangisan itu. Kegelapan semakin pekat, dan tubuhnya terasa semakin dingin. Lalu samar-samar, ia melihat seorang perempuan berbaju kebaya kuning duduk di bawah pohon tua dengan kepala tertunduk. Rambutnya panjang terurai menutupi wajahnya. "Siapa? Kau siapa?" Suara Ratih terdengar bergetar. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Tetapi sebelum Ratih bisa melihat dengan jelas, suara keras membangunkannya. Ratih terlonjak bangun dengan nafas memburu. Dadanya naik turun, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia melihat ke sekeliling kamar. Semuanya masih sama seperti sebelum ia tidur. Namun, ketika matanya tertuju pada ujung ranjang, tubuhnya langsung membeku. Kain tenun merah marun itu tergeletak di atas tempat tidurnya. Ratih menelan ludah.
Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia yakin betul telah menyimpan kain itu kembali ke dalam peti di gudang. Lalu bagaimana bisa kain itu sekarang ada di sini? Seolah merasakan ada sesuatu yang mengawasinya, bulu kuduk Ratih meremang. Hening malam terasa begitu menyesakkan. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan tangan, hendak menyentuh kain itu. Namun sebelum jari-jarinya menyentuh permukaannya, pintu kamarnya diketuk dari luar. Ratih menoleh dengan nafas tertahan. "Duh, kamu belum tidur?" Suara Mbah Surati terdengar dari balik pintu. Ratih mengatur nafasnya sebelum menjawab. Sudah Mbah, ada apa?" Hening sejenak, lalu suara Mbah Surati kembali terdengar, lebih pelan kali ini. "Kain itu ada di kamarmu ya?" Ratih menatap kain merah marun itu, lalu menjawab dengan suara bergetar. Iya Mbah, bagaimana bisa?" Tak ada jawaban dari luar kamar, hanya suara langkah kaki yang perlahan menjauh. Ratih menggigit bibir, rasa takut menjalari seluruh tubuhnya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi satu hal yang pasti, kain itu bukan kain biasa. Pagi itu, Ratih terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa ringan, seolah beban yang selama ini ia bawa lenyap begitu saja. Udara pagi yang sejuk masuk melalui jendela kayu kamarnya, membawa aroma khas tanah basah dan dedaunan. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit ia jelaskan. Ia menatap bayangannya di cermin besar di sudut kamar. Matanya tampak lebih tajam, kulitnya lebih bercahaya, dan ada aura berbeda yang terpancar dari wajahnya. Rasanya seperti lebih hidup, lebih kuat. Ratih menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia menepis kain tenun merah marun yang masih tergeletak di ranjangnya, lalu bergegas keluar kamar. Namun saat ia menuruni tangga kayu joglo, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Di halaman rumah, beberapa lelaki desa yang kebetulan lewat tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menatapnya dengan cara yang ganjil. Mata mereka berbinar, bibir mereka tersenyum tanpa alasan yang jelas. Beberapa bahkan terlihat canggung, seolah tak bisa mengalihkan pandangan dari Ratih. "Selamat pagi Mbak Ratih," sapa seorang pemuda bernama Bayu, yang dulu bahkan tak pernah menyapanya secara langsung. Pagi Bayu," jawab Ratih ragu. Bayu hanya tersenyum lebar, memandangnya dengan cara yang membuat Ratih merasa tidak nyaman. Lelaki itu tampak seperti seseorang yang baru pertama kali jatuh cinta. Tatapan yang terlalu intens, penuh kekaguman yang aneh. Ratih mempercepat langkahnya menuju dapur tempat Mbah Surati sedang menyiapkan sarapan. Ia tidak mengatakan apapun tentang kejadian tadi, hanya duduk diam mengaduk-aduk teh panasnya dengan gelisah. Siang harinya, kejadian aneh itu berlanjut. Saat ia pergi ke warung di ujung desa untuk membeli beberapa kebutuhan, hampir semua lelaki yang ia temui menatapnya dengan ekspresi yang sama, tatapan penuh kekaguman, bahkan obsesi. Beberapa ibu-ibu yang ada di warung mulai berbisik-bisik sambil meliriknya. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba sebuah suara berat memanggil namanya. "Ratih." Ia menoleh dan melihat Pak Darsa, kepala dusun yang sudah lanjut usia, berdiri di depan pagar rumahnya. Wajahnya tampak kaku, tetapi matanya memancarkan sesuatu yang aneh. "Pak Darsa?" Ratih sedikit terkejut. Kepala dusun jarang sekali datang ke rumahnya, apalagi tanpa alasannya yang jelas. Lelaki tua itu mendekat, langkahnya lambat dan penuh kehati-hatian. "Aku ingin berbicara denganmu, Dok." Ratih mengangguk ragu, lalu mempersilahkannya duduk di balai-balai kayu di teras joglo. Pak Darsa mengusap janggut putihnya sebelum berbicara. "Aku melihat sesuatu yang berbeda dalam dirimu, Ratih." Ratih menelan ludah. Apa maksud Pak Darsa? Lelaki tua itu menatapnya lekat-lekat, seolah berusaha menembus pikirannya. "Kamu seperti cahaya di tengah kegelapan. Semua lelaki di desa ini akan sulit menahan diri saat melihatmu." Ratih merinding. Kata-kata itu terdengar salah. "Pak, saya hanya pulang ke desa untuk menjaga rumah ini.
Saya tidak melakukan apapun yang aneh, kata Ratih berusaha tetap tenang. Pak Darsa mengangguk, tetapi sorot matanya tetap tak biasa. Berhati-hatilah, Nduk. Terkadang sesuatu yang terlihat indah bisa membawa malapetaka. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia berdiri dan pergi begitu saja, meninggalkan Ratih dalam kebingungan. Menjelang sore, Warih, sahabat Ratih sejak kecil, datang ke rumahnya dengan ekspresi tegang. Ratih, ada yang ingin aku bicarakan, katanya cepat begitu Ratih membukakan pintu. Mereka duduk di ruang tamu yang berhiaskan ukiran kayu khas Jawa. Warih menatap sahabatnya dengan cemas. Aku dengar dari beberapa orang, banyak lelaki di desa ini tiba-tiba tergila padamu. Katanya suaranya nyaris berbisik. Ratih mengernyit. Maksudmu? Bayu, Mas Joko, bahkan Pak Darsa, mereka semua bicara tentangmu dengan cara yang aneh. Ratih menelan ludah. Aku gak ngerti, Warih. Aku gak melakukan apapun. Warih menatapnya tajam. Kamu menyentuh sesuatu yang gak seharusnya kamu sentuh, kan? Ratih terdiam. Kain tenun merah marun itu. Aku gak tahu, Warih. Suara Ratih melemah. Aku cuma menyentuh kain peninggalan Buyut Kencana Wungu. Itu kain tenun tua yang aku temukan di gudang. Warih menggeleng. Ratih, kalau benar kain itu milik Buyut Kencana Wungu, kamu harus lebih waspada. Dulu, orang bilang beliau memiliki ilmu yang luar biasa. Salah satunya, ilmu pelet. Ratih mencengkram tangannya sendiri. Bulu kuduknya meremang. Malam harinya ketakutan Ratih semakin menjadi. Saat ia duduk di kamarnya, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah joglo. Suara itu berputar-putar di sekitar rumah, seolah ada seseorang yang mengintai. Ratih menahan nafas, mendekati jendela dengan hati-hati. Ketika ia mengintip dari celah tirai, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di bawah sinar bulan yang redup, beberapa bayangan berdiri di halaman rumahnya. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menghadap ke rumah dengan tatapan kosong. Ratih mundur perlahan. Tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan perasaan kagum biasa, ini adalah obsesi. Dan ia mulai menyadari bahwa kain tenun merah marun itu bukan sekedar kain biasa. Ratih tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi. Perubahan yang ia rasakan pada dirinya, perhatian aneh dari para lelaki desa, dan yang paling menyeramkan, kehadiran kain tenun merah, namun itu dalam tidurnya. Ia tahu ada sesuatu yang tersembunyi dalam kain itu. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar peninggalan leluhur. Siang itu ia memutuskan untuk menyelidiki sejarah keluarganya. Ia kembali ke kamar tempat Mbah Surati biasanya duduk menenun. Perempuan tua itu sedang memilah beberapa kain batik lama ketika Ratih duduk di sampingnya. Bah, aku ingin tahu tentang Buyut Kencana Wungu, kata Ratih pelan. Mbah Surati menghentikan pekerjaannya. Ia menatap Ratih lama sebelum menghela nafas berat. Kenapa kamu tiba-tiba ingin tahu, Nduk? Tanyanya. Suaranya terdengar hati-hati. Ratih ragu sejenak. Ia tidak ingin membuat Mbah Surati khawatir, tetapi ia juga tidak bisa menyimpan semuanya sendiri. Tentang kain itu, Mbok. Kain tenun itu bukan sekedar kain biasa. Ia adalah media dari ilmu hitam yang digunakan Buyut Kencana Wungu untuk menjerat hati para lelaki. Ratih terdiam. Sebuah perasaan tidak nyaman menyelimuti dadanya. Apa itu berarti aku juga akan? Belum tentu, potong Mbah Surati cepat. Tapi kamu harus berhati-hati. Ratih merasa kepalanya semakin berat. Ia berpamitan dan keluar dari kamar neneknya dengan langkah tergesa. Ada satu orang yang mungkin bisa menjelaskan lebih jauh tentang hal ini, Ki Jaya Atma, dukun tua yang dikenal sebagai penjaga ilmu-ilmu kuno di desa ini. Ratih pergi ke rumah Ki Jaya Atma yang terletak di pinggiran desa, dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Rumahnya tampak sunyi, hanya terdengar suara burung hantu dari kejauhan. Saat Ratih mengetuk pintu kayu itu, Ki Jaya Atma sudah berdiri di ambang pintu, seolah telah menunggunya. Aku sudah menebak kau akan datang, Ratih, katanya tanpa basa-basi. Ratih menelan ludah.
Aku ingin tahu tentang kain tenun buyut kencana wungu, Ki. Ki Jaya Atma menatapnya lama sebelum mengangguk pelan. Ia mempersilahkan Ratih duduk di sebuah ruangan berbau dupa. Di sekelilingnya ada banyak benda-benda pusaka seperti keris dan kain-kain tua yang digantung di dinding. Kain itu bukan sekedar warisan, ujar Ki Jaya Atma dengan suara dalam. Ia adalah media ilmu hitam yang mengikat roh buyut kencana wungu. Kain itu telah menyerap ilmu dan energi dari pemiliknya, dan kini ia terhubung denganmu. Ratih merinding. Kau pasti mulai merasakan dampaknya, kan? Lanjut Ki Jaya Atma. Para lelaki di desa mulai tergila-gila padamu, bukan? Ratih mengangguk, perasaannya semakin tidak nyaman. Ki Jaya Atma menghela nafas. Kain itu memiliki daya tarik mistis yang bisa membuat pemiliknya dikelilingi oleh orang-orang yang terobsesi padanya. Namun itu bukan berkah, itu kutukan, Ratih. Ratih merasa nafasnya semakin berat. Kalau begitu aku harus bagaimana, Ki? Ki Jaya Atma menatapnya tajam. Kamu harus segera melepaskan kain itu sebelum ia menguasai dirimu. Ratih menggigit bibirnya. Melepaskan? Mengapa rasanya seperti sesuatu yang mustahil? Saat Ratih kembali ke rumah, Warih sudah menunggunya di teras. Kamu kemana saja? Tanya Warih cemas. Ratih duduk di sebelahnya, mengusap wajahnya dengan lelah. Aku pergi menemui Ki Jaya Atma. Mata Warih membesar. Dan apa katanya? Ratih menatap lurus ke depan. Kain itu mengandung ilmu hitam, Warih. Ilmu pelet milik buyut kencana wungu. Ki Jaya Atma bilang aku harus segera menyingkirkannya. Warih mencengkeram tangannya. Kalau begitu buang saja kain itu, Ratih. Bakar, jangan sampai kamu terjerat lebih dalam. Ratih mengangguk, tetapi dalam hatinya ada perasaan yang aneh. Semakin lama kain itu terasa semakin melekat padanya. Ada rasa sayang, seolah ada ikatan yang tidak bisa ia jelaskan. Dan malam itu sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Ratih kembali bermimpi. Kali ini ia berdiri di tengah sebuah hutan yang gelap dan sunyi. Di hadapannya seorang lelaki tampan berdiri dengan pakaian adat Jawa berwarna hitam. Wajahnya rupawan, namun matanya kosong. Lelaki itu tersenyum tipis, lalu berjalan mendekatinya perlahan. Jangan menolak warisan ini, Ratih, bisiknya dengan suara lirih yang menggetarkan hati. Ratih ingin mundur, tetapi tubuhnya terasa kaku. Lelaki itu semakin dekat, wajahnya semakin jelas. Ia memiliki sorot mata yang dalam, tetapi kosong, seperti tidak memiliki jiwa. Tiba-tiba tangan lelaki itu mengangkat kain tenun merah marun dan membentangkannya di depan Ratih. Kain ini adalah takdirmu, jangan melawan. Ratih ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan, dan seketika ia terbangun dengan nafas tersengal. Tangannya menggenggam erat kain tenun itu di dadanya. Ia tidak sadar kapan kain itu sampai ke tangannya. Namun yang lebih mengerikan, kini ia mulai merasakan sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang gelap dan semakin kuat. Ratih semakin sensitif terhadap keberadaan orang-orang di sekitarnya, terutama laki-laki. Ia bisa merasakan tatapan mereka lebih tajam dari sebelumnya, seolah ada magnet yang menarik mereka ke arahnya. Bahkan tanpa berbicara, ia tahu apa yang mereka pikirkan, keinginan, kekaguman, dan obsesi. Ia merasa ngeri sekaligus tergoda. Seperti pagi itu, saat ia pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Beberapa lelaki yang biasanya hanya menyapanya dengan anggukan, kini mulai bersikap lebih berani. Ada yang tersenyum lebar sambil menatapnya lama. Ada yang mencoba memegang tangannya dengan alasan sepele. Yang paling mengganggu adalah tatapan Pak Darsa. Ya, si kepala dusun itu yang biasanya ramah dan menjaga batas. Saat Ratih melewatinya, Pak Darsa berhenti dari kesibukannya, lalu menatapnya dengan sorot mata kosong, seakan berada dalam kendali sesuatu yang tak terlihat. Ia berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya. Ratih, suaranya terdengar serak. Tangannya gemetar saat hendak menyentuh tangan Ratih, bahkan hampir menciumnya seperti seseorang yang menghormati rajanya. Ratih mundur selangkah.
ada sesuatu yang tidak beres. Pak Darsa mendadak terhuyung. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya membelalak ketakutan. Ia jatuh ke tanah. Wajahnya pucat pasi sebelum akhirnya pingsan. Ratih terpaku di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin menolong, tetapi ketakutan dalam dirinya lebih besar. Apa yang baru saja terjadi? Ratih kembali menemui Ki Jaya Atma dengan nafas memburu. Ia menceritakan kejadian saat di dalam alam mimpinya tentang lelaki-lelaki yang hampir mencium tangannya sebelum akhirnya pingsan. Ki Jaya Atma tidak tampak terkejut. Ia hanya menatap Ratih lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu mulai merasakan kekuatan buyut kencana wungu." Ratih menelan ludah. Aku tidak tahu apa yang terjadi, Ki. Aku hanya berjalan melewati mereka, tapi mereka berubah. Mereka bertingkah seolah-olah aku memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Ki Jaya Atma menghela nafas berat. Itulah pengaruh kain tenun itu, Ratih. Semakin lama kamu menyimpannya, semakin kuat buyut kencana wungu mencengkerammu. Ratih menggeleng kuat. Aku sudah menyimpannya jauh dariku, Ki. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Tapi mimpi itu... Ki Jaya Atma menatapnya dengan tajam. Menyimpan fisiknya itu tidak ada gunanya. Kain itu tidak membutuhkan sentuhan fisik untuk bekerja. Ia telah terikat padamu. Hakikat kainnya bukan fisiknya. Dan semakin lama ia akan semakin menyatu dengan jiwamu. Ratih merasa keringat dingin membasahi tengkuknya. Apa yang harus aku lakukan, Ki? Buang kain itu. Buang rasa ketertarikanmu, rasa kemelekatanmu dari kain itu. Buang. Jangan merasa sayang, kata Ki Jaya Atma tegas. Sebelum semuanya terlambat, Ratih. Malam itu Ratih mengambil kain tenun merah marun itu dari lemarinya. Tangannya gemetar saat membungkusnya dengan kain lain, lalu menyimpannya dalam kotak kayu. Aku harus menyingkirkanmu, bisiknya. Ia meletakkan kotak itu di pojok ruangan, menjauhkannya dari tempat tidurnya. Hatinya sedikit lebih tenang. Namun saat pagi menjelang, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ratih terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia meraba dadanya, lalu tubuhnya membeku. Kain tenun merah marun itu telah melilit tubuhnya, seperti selendang yang dipakai dengan sempurna. Ia tidak ingat kapan ia mengenakannya. Tangannya bergetar saat mencoba melepaskannya, tetapi semakin ia menariknya, semakin erat kain itu melilit tubuhnya. Dan di kepalanya sebuah suara berbisik lembut. Suaranya terdengar halus tetapi penuh perintah. Jangan melawan, kau adalah pewarisnya. Ratih terengah. Ia ingin menolak, tetapi bagian dari dirinya mulai menerima bahwa ia tidak bisa lari dari takdir ini. Sementara itu desa semakin dipenuhi oleh bisik-bisik aneh. Para lelaki yang pernah melihat Ratih mulai bertingkah di luar kebiasaan. Ada yang berbicara sendiri di tengah jalan. Ada yang menatap kosong ke arah rumah joglo tempat Ratih tinggal. Bahkan beberapa di antara mereka sering berdiri diam di depan rumahnya tanpa alasan yang jelas, seakan-akan menunggu Ratih untuk keluar dan memandangnya dengan penuh obsesi. Warih yang selalu mengawasi Ratih mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mendengar dari istrinya bahwa suaminya sering menggigau dalam tidurnya, menyebut nama Ratih dengan suara parau. Ia tak hanya mendengar satu orang yang mengalaminya, tetapi beberapa lelaki di desa juga mengalami mimpi yang sama. Ratih, kamu harus melakukan sesuatu, kata Warih dengan nada khawatir saat mengunjungi rumah joglo. Aku tidak melakukan apapun, Ratih membela diri. Meskipun jauh di dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang salah. Tapi para lelaki desa ini seperti kena guna-guna. Mereka tidak bisa berhenti memikirkanmu. Bahkan semalam, Mas Gino tiba-tiba kerasukan dan menyebut nama Kencana Wungu. Dia menggeram tertawa-tawa seperti orang gila. Ratih menelan ludahnya. Kencana Wungu? Iya, Ratih. Warih menatapnya tajam. Itu nama yang sama dengan buyutmu, kan? Ratih tidak menjawab. Ada ketakutan yang mulai menjalar dalam dirinya. Di lain waktu, malam itu Ratih berusaha untuk tidak memikirkan kata-kata Warih. Namun perasaan gelisah terus menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Saat ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, sesuatu menarik perhatiannya. Awalnya ia hanya ingin melihat pantulan dirinya sendiri. Namun perlahan sesuatu berubah. Bayangan dalam cermin bergerak sendiri, sedikit lebih lambat dari gerakannya.
Lalu tiba-tiba wajahnya berubah. Garis-garis halus muncul di kulitnya, rambutnya menipis, dan matanya menggelap. Wajah itu bukan lagi wajahnya, tetapi wajah seorang wanita tua dengan sorot mata licik. Wanita itu tertawa pelan, suaranya parau dan menggema di seluruh ruangan. Ratih mundur dengan nafas tersengal. "Siapa kau?" Bayangan itu menyeringai. "Aku adalah kau, dan kau adalah aku." Sekejap bayangan itu menghilang. Cermin kembali memantulkan dirinya seperti biasa. Ratih terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Itu adalah Buyut Kencana Wungu. Pagi itu, desa dikembarkan oleh kabar kematian mengerikan. Pak Darsa yang menyentuh tangan Ratih dan menciumnya. Ia, lelaki parubaya kepala dusun yang tinggal tak jauh dari rumah Ratih, ditemukan terbujur kaku di serambi rumahnya. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit, sementara bibirnya yang membiru tampak masih bergerak-gerak, seolah hendak mengucapkan sesuatu sebelum nafas terakhirnya hilang. Namun yang paling mengerikan adalah nama yang masih terucap samar di bibirnya, Ratih. Bisik-bisik segera menyebar di antara warga. Ini pasti ada hubungannya dengan Ratih. Sejak dia datang, desa ini mulai diganggu hal-hal aneh. Apa dia pemilik kain terkutuk itu ya? Pandangan yang biasanya ramah kini berubah menjadi penuh curiga. Orang-orang mulai menjauhi Ratih. Anak-anak yang biasa bermain di pekarangan rumah joglo kini dilarang mendekat. Bahkan beberapa tetangga menutup pintu mereka rapat-rapat ketika Ratih lewat. Ratih merasakan beban itu semakin menghimpit. Bukan hanya kutukan kain yang semakin nyata, tetapi juga tatapan orang-orang yang mulai menganggapnya sebagai sumber petaka. Ia ingin menyangkal. Ia ingin berteriak bahwa ia juga korban. Tapi mungkinkah itu benar? Atau tanpa disadari, kain tenun itu sudah benar-benar menjadi bagian dari dirinya? Malam itu Ratih tidak bisa tidur. Matanya terasa berat, tubuhnya lelah. Tetapi setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia merasakan sesuatu merayapi kulitnya. Tangan-tangan tak kasat mata. Ia bisa merasakan jari jemari dingin menyentuh lehernya, melingkar di pergelangan tangannya, merayap di sepanjang betisnya. Ratih terlonjak bangun, tubuhnya gemetar. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa, tapi ia tahu sesuatu ada di sana, mengawasinya, menunggunya lengah. Saat ia menoleh ke cermin di sudut kamar, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di bayangan cermin, sosok itu kembali muncul, berdiri di belakangnya. Wajahnya keriput, matanya merah menyala, dan bibirnya menyeringai dengan senyum penuh kemenangan. "Kau sudah menjadi bagianku, kau tak bisa lari dari takdirmu." Sosok Buyut Kencana Wungu. Malam itu, langit tampak kelam tanpa bintang. Angin berembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ki Jayatma, Mbah Surati, dan Wari berjalan di depan, sedangkan Ratih mengikuti di belakang mereka dengan langkah gontai. Mereka menuju ke sebuah tempat yang tak sembarang orang boleh datangi, alas larangan. Di sanalah puluhan tahun lalu Buyut Kencana Wungu melakukan segala praktik ilmu hitamnya. Dan di sanalah kain tenun ini pertama kali diciptakan sebagai media untuk mengikat cinta dan nafsu. Ratih menggigil, bukan karena udara dingin, tapi karena perasaan aneh yang terus menyelimutinya. Hatinya berkecamuk. Sebagian dirinya ingin terbebas dari kain ini, tetapi ada suara di dalam kepalanya yang terus berbisik, "Jangan lepaskan, kau sudah menjadi bagian dariku." Mbah Surati. Ia menoleh sekilas ke arah Ratih dan menghela nafas. Ia tahu gadis itu sudah berada di ambang batas. Jika ritual ini gagal, tak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Begitu sampai di tengah hutan, Ki Jayatma menggambar lingkaran perlindungan di tanah dengan kapur putih. Sementara Mbah Surati menaburkan garam kemenyan di sekelilingnya. Wari menyalakan obor, berjaga dengan wajah tegang. "Ratih, berdirilah di tengah," perintah Ki Jayatma. Ratih menurut. Mantra mulai dilantunkan. Ki Jayatma membaca doa-doa pemutus, sementara Mbah Surati menaburkan bunga 7 rupa ke tubuh Ratih. Ratih memekik, tubuhnya menegang, lalu tiba-tiba terhuyung ke belakang. Kepalanya menengadah, matanya membelalak kosong, dan dari bibirnya keluar tawa panjang yang tak seharusnya milik seorang gadis muda. Tawa itu milik Buyut Kencana Wungu. "Tidak ada yang bisa memutusku." Suara yang keluar dari mulut Ratih terdengar berat dan menyeramkan. Wari mundur selangkah, sementara Ki Jayatma tetap tegak, mempererat genggamannya pada tasbih kayu di tangannya.
"Tinggalkan tubuh gadis ini, Buyut Kencana Wungu. Tempatmu bukan di dunia ini lagi," bentak Ki Jaya Atma. Tapi Ratih, atau lebih tepatnya Buyut Kencana Wungu, hanya menyeringai, "Dia sudah milikku, kau tak akan bisa merebutnya." Mbah Surati buru-buru menaburkan garam ke tanah, berharap bisa melemahkan pengaruh ruh jahat itu. Namun sesuatu terjadi. Tiba-tiba ada yang melayang di udara. Urat-urat gelap merayapi permukaannya, bergerak seolah memiliki nyawa sendiri. Dan dalam sekejap, angin yang bergerak itu menjadi seekor ular besar. Ular hitam legam itu menjulurkan lidah bercabangnya, lalu melingkari tubuh Ratih dalam sekejap. Ratih menjerit. Ia bisa merasakan sisik dingin melilit erat perut dan dadanya, menekan hingga ia sulit bernafas. Matanya nanar, tubuhnya gemetar. Ki Jaya Atma merapal mantra dengan lebih kuat, mencoba menaklukkan wujud kutukan itu. Mbah Surati menggenggam tangannya sendiri, membaca doa-doa dalam hati. Namun ular itu semakin erat melilit. Ratih meronta, nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya hampir kehilangan tenaga. Dan dalam satu hentakan terakhir, semuanya gelap. Ratih tersadar. "Aku bukan cucumu, aku bukan penerusmu." Ratih memejamkan mata. Ia harus melawan dari dalam. Ia memusatkan pikirannya, mengingat semua penderitaan yang telah ditimbulkan oleh kain itu, oleh ilmu Buyut Kencana Wungu. Nyawa yang melayang, ketakutan yang menyelimuti desa, dan beban yang terus menghantui hidupnya. Tiba-tiba dari dalam dirinya muncul cahaya putih terang yang dibantu dimunculkan oleh Ki Jaya Atma. Cahaya itu membakar sosok yang menyerupai Buyut Kencana Wungu. Ratih merasakan hubungan antara dirinya dan Buyut Kencana Wungu mulai melemah. Buyut Kencana Wungu berteriak marah, "Jangan, kau tak bisa lepas dariku!" Ratih mengerahkan seluruh kekuatannya dibantu oleh Ki Jaya Atma, dan dengan satu dorongan terakhir ia melepaskan dirinya dari kain terkutuk itu dan dari ilmu Buyut Kencana Wungu, menghancurkan ikatan batin yang telah menjeratnya. Perempuan tua itu menjerit, wajahnya mulai retak seperti porselen yang pecah, tubuhnya menghitam, diselimuti oleh bayangan pekat yang perlahan menelannya. Jeritan Buyut Kencana Wungu menggema sekali lagi sebelum akhirnya menghilang bersama asap yang mengepul ke langit, dan kutukan itu telah berakhir. Beberapa hari kemudian Ratih meninggalkan desa. Ia tidak bisa tinggal di sana lagi. Terlalu banyak kenangan buruk, terlalu banyak bayangan masa lalu yang masih membekas, apalagi omongan para tetangga dan warga desa. Di kota ia mencoba menjalani hidup baru. Ia kembali ke kosannya yang sudah lama ditinggalkan. Ia mulai bekerja sebagai penulis lepas untuk mengisi hari-harinya dan menuliskan kisahnya di sebuah buku catatan.